Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Firdaus, saya dari kelompok 3 PIPS, dan saya akan menjelaskan tentang pertanyaan dan serta menjawab dari pertanyaan tersebut, yaitu termin 1 dari pertanyaan nomor 3. Sebutkan isu-isu yang diketemukan tentang ITM Amerika pada akhir-akhir ini. Nah, menurut Robert Geneyager dari 1990, bagian di atas memberikan sebuah suatu gambaran untuk ITM dalam mengidentifikasi tujuan, perencanaan kurikulum, dan menetapkan sebuah strategi pembelajaran, dan serta menentukan pada sistem untuk mengukur tercapainya sebuah tujuan pembelajaran. Nah, pada model ini dimulai dari kondisi lingkungan masyarakat secara keseluruhan ataupun masyarakat secara tempat asal para siswa, kemudian berpindah pada kawasan penerapan suatu kawasan yang paling dekat dengan siswa, sehingga permasalahan dapat dilihat dan bisa diidentifikasi. Pada bidang ini meliputi sebuah makanan yang mereka makan dan sebuah pakaian yang mereka pakai, serta rumah tempat tinggal, dan dalam sistem komunikasi dan sebuah sistem transportasi. Serta isu-isu ini yang dapat berkembang di masyarakat, dan kesempatan kerja ataupun sebuah karir yang dapat dimasukkan oleh siswa setelah mereka selesai sekolah. Pada peserta didik di era zaman teknologi digital, dapat membutuhkan akses informasi yang cepat dan serta akurat dan mudah untuk diakses dari mulai remaja usia dari 12 sampai 18 tahun. Di negara Amerika tersebut terdapat 97% yang teridentifikasikan sebagai pengguna internet aktif dan sebagai pemain video dari game online. Melihat fenomena ini yang terjadi pada kalangan remaja di negara Amerika Serikat tersebut, berelaborasi pada media audiovisual dengan menggunakan koneksi internet dan game online. Pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau disebut juga IPS, dapat merupakan sebuah solusi dalam menghadapi tuntutan pada zaman guna menempatkan pembelajaran secara kontekstual dalam diri peserta didik. Nah, bagi negara-negara berkembang di seluruh dunia ini dapat mengacu pengembangan media audiovisual yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat tersebut untuk mendapatkan sebuah kemajuan pada sistem mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau disebut juga IPS, dapat
mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam media audiovisual. Untuk mata pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau bisa disebut juga IPS harus dilaksanakan oleh sebuah praktisi, pendidik, dan juga peneliti. Dan siapapun yang terlibat dalam permasalahan yang dialami oleh IPS tersebut sebagai bidang kajian dari dalam ilmu pendidikan tersebut. Mungkin segitu yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhadiza. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kedudukan guru dalam proses pembelajaran IPM dalam IPS. Nah, seperti kita ketahui bahwa pendidikan IPS merupakan mata pelajaran dengan bidang kajian yang menunjukkan konsep dasar berbagai ilmu sosial melalui pendekatan pendidikan dan pertimbangan psikologi. Nah, itu berguna untuk kehidupan siswa mulai dari SD, SMP, guna untuk membekalinya dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, berhasil atau tidaknya suatu pendidikan terletak pada berbagai komponen dalam proses pendidikan guru. Seiring belum berhasilnya guru dalam mengajari IPS terpadu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, kurangnya kemampuan guru dalam menguasai materi IPS terpadu. Nah, yang kedua, kurangnya variasi metode yang digunakan oleh guru dalam mengajar. Nah, yang ketiga, kurangnya guru dalam memanfaatkan media pembelajaran dan kurangnya kesiapan guru dalam perangkat pembelajaran. Selanjutnya, ada beberapa tahapan dalam bagaimana guru mengajar IPS di kelas. Nah, yang pertama, guru dan peserta didik melakukan diskusi kelas dengan penjelasan konsep. Yang pertama, masing-masing kelompok melaporkan hasil temuan pengamatan di lingkungannya. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada anggota kelas lainnya untuk memberikan tanggapan atau informasi yang relevan terhadap laporan kelompok temannya. Nah, yang ketiga, guru beserta peserta didik menyimpulkan konsep baru yang diperoleh, kemudian mereka diminta untuk melihat kembali jawaban yang telah disampaikan sebelum kegiatan eksplorasi. Nah, yang keempat, guru membimbing peserta didik merekonstruksi kembali pengetahuan langsung dari objek yang dipelajari tentang alam lingkungannya. Nah, yang kelima, guru bertanya kepada peserta didik tentang hal-hal yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan aplikasi konsep baru yang telah ditemukan. Kemudian yang keenam, guru dan peserta didik mendiskusikan sikap dan kepedulian yang dapat mereka tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep baru yang telah ditemukan. Nah, pada tahap evaluasi, guru memperlihatkan gambar suasana lingkungan yang berbeda, yaitu lingkungan yang terpelihara dan yang tidak terpelihara. Kemudian menggunakan pertanyaan pancingan pada peserta didik sehingga mampu memberikan penilaian sendiri tentang keadaan kedua lingkungan tersebut. Sebagai bagian penutup, guru menyampaikan pesan moral. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan pemahaman konsep yang berimplikasi pada peningkatan keterampilan sosial siswa, karena penerapan model pembelajaran TM ini dapat diimplementasikan pembelajarannya dimulai dengan mengangkat isu-isu yang terjadi di sekitar lingkungan siswa, sehingga dapat membangun pengetahuan melalui kejadian yang dialaminya. Upaya pelibatan siswa ini secara langsung terhadap aktivitas masyarakat yang berbasis teknologi sehingga domain psikomotorik sosial siswa dapat berkembang mempengaruhi proses belajarnya. Karena itu pula, maka pada akhir pembelajaran diharapkan tidak hanya aspek kognitif siswa juga meningkat. Dengan demikian, keterampilan pun, sikapnya, kreativitasnya mampu diaplikasikan dalam konsep yang juga meningkat. Nah, oleh karena itu, maka dalam penerapan model pembelajaran TM, guru dituntut memiliki penguasaan materi pembelajaran dengan kreatif
kreatif dalam mengaitkan materi kajian IPS dengan lingkungan keseharian hidup siswa atau pendekatan konseptual sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna atau meaningful learning.